Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fundamental of Wireless Communication. Saya M. Duziban Al-Mumtaz. Saya Albino. Saya akan mulai membaca dari definisi komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel atau wireless communication adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kabel atau media fisik lainnya untuk mengirimkan informasi. Komunikasi nirkabel menggunakan gelombang radio, gelombang mikro atau sinar inframerah untuk mengirimkan informasi antara perangkat. Karakteristik komunikasi nirkabel. 1. Tanpa kabel. Komunikasi nirkabel tidak menggunakan kabel atau media fisik lainnya. 2. Menggunakan gelombang. Komunikasi nirkabel menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, atau sinar inframerah untuk mengirimkan informasi. 3. Mobilitas. Komunikasi nirkabel memungkinkan mobilitas yang lebih besar karena tidak terbatas oleh kabel. 4. Fleksibilitas. Komunikasi nirkabel memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal jaringan dan topologi. Jenis-jenis komunikasi nirkabel. 1. Komunikasi radio, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi. 2. Komunikasi seluler, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi antara perangkat seluler. 3. Komunikasi Wi-Fi, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi antara perangkat dalam jaringan lokal. 4. Komunikasi Bluetooth, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi antara perangkat dalam jaringan pribadi. Aplikasi komunikasi nirkabel. 1. Telepon seluler, menggunakan komunikasi nirkabel untuk mengirimkan informasi suara dan data. 2. Jaringan komputer, menggunakan komunikasi nirkabel untuk mengirimkan informasi antara perangkat dalam jaringan. 3. Perangkat wearable, menggunakan komunikasi nirkabel untuk mengirimkan informasi antara perangkat wearable dan perangkat lain. 4. IoT, Internet of Things, menggunakan komunikasi nirkabel untuk mengirimkan informasi antara perangkat IoT dan perangkat lain. 2. Komponen dasar sistem komunikasi nirkabel. Berikut adalah komponen dasar sistem komunikasi nirkabel. 1. Transmitter atau pengirim. Transmitter adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal informasi ke dalam udara. Transmitter terdiri dari beberapa bagian, yaitu sumber informasi. Sumber informasi adalah komponen yang menyediakan informasi yang akan dikirimkan. Modulator. Modulator adalah komponen yang mengubah sinyal informasi menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui udara. Penghasil sinyal. Penghasil sinyal adalah komponen yang menghasilkan sinyal yang akan dikirimkan. 2. Kanal atau medium. Kanal adalah medium yang digunakan untuk mengirimkan sinyal informasi dari transmitter ke receiver. Kanal dapat berupa udara. Udara adalah medium yang paling umum digunakan dalam komunikasi nirkabel. Kabel dapat digunakan sebagai medium dalam komunikasi nirkabel tetapi tidak umum. 3. Receiver atau penerima. Receiver adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal informasi yang dikirimkan oleh transmitter. Receiver terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengambil sinyal. Pengambil sinyal adalah komponen yang menerima sinyal yang dikirimkan oleh transmitter. Demodulator. Demodulator adalah komponen yang mengubah sinyal yang diterima menjadi sinyal informasi yang dapat dipahami. Pengolah informasi. Pengolah informasi adalah komponen yang mengolah sinyal informasi yang diterima menjadi informasi yang dapat dipahami. 3. Modulasi dalam komunikasi nirkabel. Tujuan dari modulasi adalah mengubah sinyal informasi menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui medium tertentu. Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dengan mengirimkan beberapa sinyal informasi secara bersamaan. Mengurangi gangguan yang terjadi selama proses transmisi. Jenis-jenis modulasi amplitudo atau AM. Modulasi amplitudo adalah jenis modulasi yang mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 2. Modulasi frekuensi. FM atau modulasi frekuensi adalah jenis modulasi yang mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 3. Modulasi fasa atau PM. Modulasi fasa adalah jenis modulasi yang mengubah fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 4. Modulasi sinyal digital. ASK, FSK, PSK. Modulasi sinyal digital adalah jenis modulasi yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui medium tertentu. Proses modulasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu
Penghasilan sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang akan digunakan untuk modulasi. 2. Modulasi sinyal informasi mengubah karakteristik sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 3. Pengiriman sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. 4. Demodulasi sinyal mengubah sinyal modulasi kembali menjadi sinyal informasi asli. Modulasi analog AM atau PM. Modulasi analog adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui medium tertentu seperti udara atau kabel. Berikut adalah penjelasan tentang modulasi analog. AM amplitudo modulasi dan PM frekuensi modulasi. Modulasi amplitudo atau AM. Modulasi amplitudo AM adalah jenis modulasi analog yang mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Cara kerja AM, penghasil sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki amplitudo dan frekuensi tertentu. 2. Modulasi sinyal informasi mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 3. Pengirim sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan AM, mudah diimplementasikan. Modulasi AM relatif mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan perubahan amplitudo sinyal pembawa. Biaya rendah. Modulasi AM memiliki biaya rendah karena tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Kekurangan AM, rentan terhadap gangguan. Modulasi AM rentan terhadap gangguan karena perubahan amplitudo sinyal pembawa dapat dipengaruhi oleh gangguan. 2. Kualitas sinyal rendah. Modulasi AM memiliki kualitas sinyal yang rendah karena perubahan amplitudo sinyal pembawa dapat menyebabkan distorsi. Modulasi frekuensi atau PM. Modulasi frekuensi atau PM adalah jenis modulasi analog yang mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Cara kerja PM. Penghasil sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi dan amplitudo tertentu. 2. Modulasi sinyal informasi mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi. 3. Pengiriman sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan PM, tahan terhadap gangguan. Modulasi PM tahan terhadap gangguan karena perubahan frekuensinya sinyal pembawa tidak dipengaruhi oleh gangguan. Memerlukan perubahan frekuensi sinyal pembawa. Biaya lebih tinggi. Modulasi PM memiliki biaya yang lebih tinggi daripada modulasi AM karena memerlukan peralatan yang lebih kompleks. Modulasi digital ada ASK, PSK, QAM, dan PSK. Modulasi digital adalah proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui medium tertentu seperti udara atau kabel. Berikut adalah modulasi amplitudo sinyal ASK. Modulasi amplitudo sinyal amplitudo sweep atau keying ASK adalah jenis modulasi digital yang mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal digital. Cara kerja ASK. Penghasil sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki amplitudo dan frekuensi tertentu. Pengirim sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan ASK, mudah diimplementasikan. Modulasi ASK relatif lebih mudah diimplementasikan karena memerlukan perubahan amplitudo sinyal pembawa. Biaya rentan. Modulasi ASK memiliki biaya yang sangat murah karena pembawa sesuai dengan kekurangan ASK. Tak rentan terhadap gangguan. Modulasi ASK rentan terhadap gangguan karena perubahan amplitudo sinyal pembawa dapat dipengaruhi oleh gangguan. Kualitas sinyal rendah. Modulasi ASK memiliki kualitas sinyal yang rentan karena perubahan amplitudo sinyal pembawa dapat menyebabkan distorsi. Modulasi fasa atau sinyal PSK. Modulasi fasa atau sinyal phased
Decaying PSK adalah jenis modulasi digital yang menyimpan sesuai dengan digital. Penghasil sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki fasa dan frekuensi tertentu. 2. Modulasi sinyal digital mengubah fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal digital. Pengiriman sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan PSK tahan terhadap gangguan. Modulasi PSK tahan terhadap gangguan karena perubahan fasa sinyal pembawa tidak dipengaruhi oleh gangguan. Kualitas sinyal tinggi memiliki kualitas sinyal yang tinggi karena perubahan fasa sinyal pembawa tidak menyebabkan distorsi. Kekurangan PSK lebih kompleks. Modulasi PSK lebih kompleks daripada modulasi ASK karena memerlukan perubahan fasa sinyal pembawa. Biaya lebih tinggi. Modulasi PSK memiliki biaya yang lebih tinggi daripada modulasi ASK karena memerlukan peralatan yang lebih kompleks. Modulasi kuartur atau amplitudo QAM. Modulasi kuaratur amplitudo. Modulasi digital yang mengubah amplitudo fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal digital. Cara kerja QAM. Penghasil sinyal pembawa menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki amplitudo dan fasa tertentu. Modulasi sinyal digital mengubah amplitudo dan fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal digital. Pengiriman sinyal modulasi mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan QAM kapasitas lebih tinggi. QAM memiliki kapasitas yang tinggi karena dapat mengirimkan beberapa bit data dalam satu simbol. Kualitas sinyal tinggi. Modulasi QAM memiliki kualitas sinyal yang tinggi karena perubahan amplitudo dan fasa sinyal pembawa tidak menyebabkan distorsi. Kekurangan QAM. 1. Lebih kompleksitas tinggi. Modulasi QAM kompleksitas yang tinggi karena memerlukan perubahan amplitudo dan fasa sinyal pembawa. Biaya tinggi. Modulasi QAM memiliki biaya yang tinggi karena memerlukan peralatan yang kompleks. Sensitif terhadap gangguan. Modulasi QAM sensitif terhadap gangguan karena perubahan amplitudo dan fasa pembawa dapat dipengaruhi oleh gangguan. Memerlukan sinkronasi yang baik. Modulasi QAM memerlukan sinkronasi yang baik antara transmitter dan receiver untuk menghindari kesalahan dalam demodulasi. Memiliki batas kapasitas. Modulasi QAM memiliki batas kapasitas karena jumlah simbol yang dikirimkan dalam satu waktu terbatas. Modulasi frekuensi shift atau PSK. Modulasi frekuensi atau PSK adalah jenis modulasi digital yang mengubah frekuensi pembawa sesuai dengan sinyal digital. Cara kerja PSK. Penghasil sinyal menghasilkan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi tertentu. Modulasi sinyal digital mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan digital. Pengiriman sinyal mengirimkan sinyal modulasi melalui medium tertentu. Kelebihan PSK tahan terhadap gangguan. Modulasi PSK tahan terhadap gangguan karena perubahan frekuensi sinyal pembawa tidak dipengaruhi oleh gangguan. Kualitas sinyal tinggi. Modulasi PSK memiliki sinyal yang tinggi karena perubahan frekuensi sinyal pembawa tidak menyebabkan distorsi. Kekurangan PSK. 1. Kompleks tinggi. Modulasi PSK memiliki kompleksitas yang tinggi karena memerlukan perubahan frekuensi sinyal pembawa. Biaya tinggi. Modulasi PSK memiliki biaya yang tinggi karena memerlukan peralatan yang kompleks. Baca lagi tak? Mau ya? Kanal komunikasi nirkabel. Karakteristik kanal nirkabel. Karakteristik kanal nirkabel adalah sifat-sifat yang mempengaruhi kinerja transmisi data melalui kanal nirkabel. Berikut adalah beberapa karakteristik kanal nirkabel. 1. Atenuasi atau pengurangan sinyal. Atenuasi adalah pengurangan intensitas sinyal saat melalui kanal nirkabel. Atenuasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak, frekuensi, dan kepadatan medium. 2. Distorsi atau pengubah bentuk sinyal. Distorsi adalah perubahan bentuk sinyal melalui kanal nirkabel.
Distorsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti non-linearitas, amplifier, dan interferensi. 3. Delay spread atau pengamburan waktu. Delay spread adalah perbedaan waktu antara sinyal yang dikirimkan dan sinyal yang diterima. Delay spread dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak dan kepadatan medium. 4. Fading atau pengurangan sinyal yang tidak terduga. Fading adalah pengurangan sinyal yang tidak terduga seperti melalui kanal kabel. Fading dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan cuaca dan gerakan pengguna. 5. Interferensi atau gangguan sinyal. Interferensi adalah gangguan sinyal yang dapat disebabkan oleh sinyal lain yang berada di dekatnya. Interferensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan frekuensi yang sama dan kepadatan pengguna. 6. Kapasitas kanal. Banyaknya data yang dapat dikirimkan. Kapasitas kanal adalah banyaknya data yang dapat dikirimkan melalui kanal nirkabel dalam satu satuan waktu. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lebar pita dan kualitas sinyal. 7. Kualitas sinyal atau tingkat kebenaran sinyal. Kualitas sinyal adalah tingkat kebenaran sinyal yang diterima. Kualitas sinyal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti atenuasi, distorsi, dan interferensi. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.